Welcome back with Fire Bianca and this is review slash unboxing. Oke gengs, di review slash unboxing kali ini gue pengen nge-review salah satu dekor item yaitu 3D Moonlight Humidifier. Nah biar lebih gampang, gue nge-reviewnya sambil gue bandingin ya sama humidifier dari brand lain atau produk lain. Jadi pertama gue mau jelasin dulu si produknya itu, yaitu 3D Moonlight Humidifier, dimana dia itu air humidifier yang bentuknya kayak bulan. Jelas lah ya. Di sini kotaknya segede gini. Penampilan kotaknya ada spesifikasinya, terus ada gambar produknya, terus ada macam-macam produknya, bisa nyala warna apa aja. Pokoknya penjelasan produk ya. Terus ada operation description-nya. Dan kotaknya tuh lumayan eye-catching lah, warnanya soft kayak gini. Terus ada gambar produknya yang nyala. Cakep ya. Nah, terus produknya sendiri kayak gini. Nah, jadi ini air humidifier tapi dia bentuknya kayak bulan gitu. Bahkan permukaannya pun ini lucu banget, gengs. Bener-bener kayak bulan. Enggak, gue belum pernah ke bulan ya. Pokoknya yang kita lihat di langit itulah. Kayak gini nih ya, tuh. Lucu ya. Tuh, lucu kan? Dan ini udah gue isi air dan gue pakai beberapa hari. Nanti akan gue nyalain, akan kita cobain bareng-bareng. Terus yang lucunya lagi, dia tuh punya kayak alasnya gitu yang terbuat dari kayu dan bentuknya estetik banget kayak gini ya. Lucu parah. So kalau kalian beli produk ini, dalam kotaknya itu kalian akan dapat moon lamp-nya. Terus kalian dapat alas kayunya. Ini yang belum dirangkai ya, copot-copot gitu. Terus dapat kabel charger, dapat cotton stick cadangan, sama dapat user manual. Nah, sekarang gue mau sambil ngebandingin sama air humidifier yang jenis lain, oke? Jadi di channel yang satunya gue kan udah pernah ya bikin konten tentang haul. Salah satunya itu air humidifier. Nah, yang gue beli itu kayak gini nih, Tupperware mereknya. Kalau ini mereknya apa sih cuy? Gak tahu ya. 3D aja lah pokoknya, 3D. Ini mereknya 3D kali. Iya 3D. Sedangkan ini tuh dari Tupperware. Ini ukurannya kecil segini. Kalau dari segi ukuran kita bandingin sama si moon lamp-nya jauh banget ya gengs. Tuh. Bentuknya tuh kayak 2,5 kali lipat ya. Si moon lamp ini 2,5 kali lipatnya air humidifier Tupperware ini. But, kalau dari segi kapasitas, ini tuh bisa mencapai hampir 4 kali lipatnya dari si Tupperware ini, gengs. Kenapa? Karena ini segede gini, ini menampung air semua, gengs. Dalamnya itu benar-benar full untuk air. Nggak ada ruang buat yang lain lagi. Sedangkan kalau untuk yang Tupperware, kapasitasnya itu cuma setengahnya dari si produknya itu, gengs. Tuh, karena setengahnya itu lagi untuk komponennya gitu. Sedangkan untuk nampung airnya tuh cuman segini. Tapi kalau untuk plusnya, positifnya dari si Tupperware ini, karena dia setengah partnya itu adalah untuk komponen, sehingga dia pasang komponennya itu permanen gini, gengs. Bener-bener rapih dan kayak terjamin aja keamanan gitu. Gak kendor, gak apa, kencang banget lah pokoknya. Sedangkan kalau untuk yang Moonlight, dia itu kompartemennya kayak gini, gengs. Jadi dia kompartemennya tuh kayak dipisah-pisah gitu, kita harus ngerangkai sendiri. Dan berita buruknya, ini sering kendor, sehingga tuh gue karetin. Kocak nggak gue? Gue karetin cuy. Kocak kan? Saking ini tuh gue nggak ngerti ya gengs, gue salah masang atau gimana, udah gue bolak-balik tuh tetap kendor gitu. Bahkan cara gue masang pun gue nyontek dari si ini, gengs, gitu. Ya ada sih petunjuk pemasangannya kayak gini. Ini tuh terpisah gitu karena panjang, ini kan terpisah gitu. Ininya nih yang ini gue balik-balik, nggak tahu nih gimana cara masangnya. Akhirnya ya udahlah, karena gimana pun tetap kendor, jadi gue pasangin karet. Nah, terus untuk dari segi ketahanan atau durasi dari pemakaian. Kalau untuk Tupperware, ini kotaknya saya udah nggak tahu kemana sih, gue cari-cari. Katanya sih ini pemakaiannya bisa sampai 8 jam. Tapi enggak, gengs, nggak sampai 8 jam ya. Sepengalaman gue yang gue pakai selama ini, nggak sampai 8 jam itu airnya sudah habis. Sedangkan untuk yang 3D Moonlight, karena dia tuh segede gini, whole produknya ini muat buat air, jadi dia itu bisa tahan lama banget gitu, gengs. Gue ngisi itu baru sekali, dan sampai sekarang tuh kayak masih segitu-gitu aja gitu. Jadi ngurangnya tuh nggak terlalu drastis gitu loh, nggak cepet banget habis. Kalau untuk durasi maksimalnya sendiri, kalau berdasarkan user manual itu sekitar 10 jam. Nanti setelah 10 jam, dia akan mati sendiri. Terus untuk komponen dalam kotaknya sama sih, keduanya sama. Kita dapat cotton stick
cadangan sama dapat kabel chargernya. Cuman bedanya kalau untuk Moonlight kita dapat alasnya, alas kayu yang estetik kayak gini. Cuma kalau untuk yang Tafware, kabel chargernya itu warna hitam, dan kalau yang 3D Moonlight, kabel chargernya itu warna putih. Oh ya, berhubung kita lagi ngomongin kabel, ada satu hal lagi yang pengen gue bandingin dari dua produk ini, yaitu kalau si Tafware ini dia colokannya di belakang, gengs. Nyolok ke aliran listriknya itu di belakang, sehingga nggak ngeganggu pemandangan kalau kita lihatnya dari depan gitu. Atau kalau gue kan buat dekor item gitu ya, buat dimasukin ke konten, kadang buat hiasan di konten gue. Jadi gue pengen dong visualnya itu rapih gitu, kabelnya nggak kemana-mana gitu, nggak berantakan. Sedangkan kalau yang 3D Moonlight, dia tuh kabel chargernya di atas, gengs. Di atas. Sehingga kadang ya kabelnya tuh kayak nggak rapih gitu loh. Kelihatan kalau dari depan untuk masuk ke kamera tuh kelihatan si kabelnya. Jadi kan gue agak gimana ya, agak kagok gitu loh. Agak bingung mau makainya kalau untuk masuk ke kamera gitu. Terus lagi ya, kalau di buku manual itu katanya, ini kalau dicolokin ke charger, si charger indikatornya itu bakal nyala, yang mana dia tuh ngecas. Terus kalau full, dia akan mati lampu indikatornya. Yang mana berarti gue terjemahin, ini bisa dong nggak dicolokin terus-terusan, alias kalau baterainya udah full, kita bisa pakai tanpa colok. Gitu kan, yang mana itu bisa jadi solusi buat gue kalau gue mau bikin konten atau gue masukin dia sebagai dekorasi dalam video gue. Ya nggak? Nah ternyata ini nggak demikian, gengs. Ini nggak nyolok ya nggak nyala gitu, karena emang dia butuh nyolok ke listrik gitu. Terus lampu indikatornya itu bukan kuning tapi biru, tapi itu indikator power bukan indikator charging. Oke, kalau dari segi harga ya jelas lah ya, yang pasti ini lebih murah. Ini harganya 64.500 waktu gue beli. Sekarang kalau nggak salah ini udah turun harganya. Sedangkan kalau yang ini harganya itu 139. Coba bentar gue lihat dulu. Ya, benar. Ini harganya 139.900. Jadi, benar-benar 2 kali lipatnya ini ya, gengs. Kalau kalian cuma butuh fungsi atau butuh, apa ya, butuh air humidifier-nya aja, mungkin kalian bisa sih beli ini. Selain harganya murah, ini juga bagus kok gitu lah. Nyalanya juga bagus gitu. Lebih ke futuristik kalau menurut gue. Kalau yang ini tuh lebih estetik gitu loh. Lu paham kan maksud gue ya? Itu. Sedangkan kalau kalian pengen beli air humidifier yang sekalian untuk dekor item atau memperindah ruangan kalian, kalian bisa banget beli yang ini. Cuman ya itu sih, gue nggak tahu gue dapet apesnya doang atau emang produknya kayak gitu. Masalah si kendornya tadi tuh, masalah plastik yang sambungan tadi kendor, itu gue nggak tahu itu gue yang apes atau emang kayak gitu produknya. Oke, sekarang gimana kalau kita nyalain? Setuju? Oh ya, kalau untuk yang Tafware, kayaknya gue nggak bisa nyalain di sini sekarang karena si kabelnya dia ini beda sama kabelnya yang 3D. Dan kabelnya itu udah gue setup dan gue pasang di meja. Nah ini dia. Inilah maksud gue yang kata gue tadi bilang bahwa colokannya di atas. Menurut gue lumayan ganggu sih. Sayang aja gitu, ini produk sebagus ini ada yang ngeganggu bagian kabelnya. Gue rada menyayangkan aja sih. Oke, ini tombol powernya yang putih di sini, kayak stainless kecil di sini. Nah, nyala biru indikator power. Terus untuk nyalain lampunya di sisi yang satunya lagi. Dan ini ada 3 warna, gengs. 2, 3. Ini mati. Nyala lagi. Jadi kita tuh bisa ngatur intensitas si cahayanya ini dengan cara neken lama bukan neken sih, nyentuh doang. Sentuh besi kecil sebelah sini yang agak lama. Nah, ini perlahan-lahan cahayanya bakal redup kan. Jadi ini bisa banget dipakai sekalian buat lampu tidur, gengs. Nah, tuh yang putih, dan ini yang warm. Ini warna warmnya. Ya gitu sih, bener kan kata gue ngeganggu kan si kabelnya. Oh ya, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan begitu kalian nyalain si powernya terus dia bunyi melengking kayak ngik gitu, itu artinya dia airnya nggak nyampe ke atas, gengs. Mungkin si cotton sticknya itu nggak nyampe menyentuh si apa ya, permukaan ininya, permukaan lubang yang buat mancarin itulah pokoknya. Cakep kan, ini bener-bener kayak bulan sih. Tuh, cakep ya.
Oke, gitu sih. Operation udah, harga udah, lampu kita nyalain udah, kekurangannya dan perbandingannya sama produk lain udah. Kalau ada yang kurang-kurang, kalian bisa tanya aja di komen, bisa tulis di komen. Kayaknya cukup ya, segitu aja review / unboxing kali ini. Kalau kalian suka, tolong banget pencet like, terus juga subscribe gue supaya gue nggak mandek, nggak stuck di sini aja dan bisa terus berkarya. Lebay. Dan juga share video-video gue ke semua sosial media kalian, oke? Dan juga scroll ke bawah buat nonton konten-konten yang lainnya, oke? Semoga bermanfaat ya. Fire Bianca pamit, see ya!